Kisah berikutnya dari kumpulan cerita rakyat Mas Rempulu adalah kisah dengan judul Ceba Kalasi. Hutan yang lebat di kaki gunung ternyata dihuni berbagai jenis hewan. Salah satu diantaranya adalah monyet. Orang yang mereka lebih mengenal dengan nama Ceba. Konon menurut cerita, Ceba adalah manusia pemalas yang telah berbulu. Manusia tersebut dibungkus kain hitam dan disimpan di bagian atap rumah. Pada bagian itu hawanya sangat panas, apalagi saat orang menyalakan api dari kayu. Tidak lama kemudian manusia itu akan hilang dan menuju ke hutan karena telah berubah menjadi Ceba. Oleh sebab itu, Ceba dikenal memiliki banyak akal. Pada saat musim kemarau telah tiba, banyak binatang yang beralih lingkungan, termasuk Ceba. Ceba memilih untuk tinggal di sekitar pinggir sungai dengan alasan dekat dengan air dan dekat dengan ladang. Bulan pertama hidup Ceba terasa lebih enak karena tanaman pisang di ladang manusia masih banyak. Tetapi menjelang bulan ketiga, buah pisang bahkan pohonnya pun telah ditebang semua. Rata-rata ladang manusia telah menjadi ladang kosong. Keadaan ini membuat Ceba harus lebih cerdik untuk mempertahankan hidupnya. Setiap pagi Ceba selalu duduk di batu pinggir sungai, menunggu ada sebuah pisang yang hanyut. Tapi hari itu berbeda. Di tepi sungai bukan Ceba yang sedang menunggu, tetapi seekor kura-kura. "Kura-kura, sedang apa kau di situ?" tanya Ceba yang datang terlambat. "Tidak ada," jawab kura-kura. Mereka bercerita. Sesekali kura-kura yang tertawa mendengar cerita Ceba. Tak lama mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri muara sungai. Mereka pun berjalan bersama. Kura-kura berjalan sangat lambat, membuat Ceba harus lompat-lompat sekedar menunggu kura-kura. Masih sementara berjalan, tiba-tiba di tengah sungai ada batang pohon pisang yang hanyut. "Ceba, lihat di tengah sungai ada batang pisang, pasti ada buahnya juga," kata kura-kura. "Tapi kamu ambil dulu batangnya supaya kita bisa manfaatkan," perintah kura-kura. Ceba pun mengambil batang pisang lalu membawanya ke pinggir sungai. Mereka lalu duduk menunggu kedatangan buah pisang. Sudah lama menunggu, buah pisang yang diharapkan tidak juga muncul. "Bagaimana ini kura-kura? Belum ada buahnya ini batang pisang." "Iya Ceba, kayaknya hanya batangnya saja," jawab kura-kura kecewa. "Terus batang pisang ini?" tanya Ceba. Bagaimana kalau batang ini kita tanam saja?" ide kura-kura. "Oh, oke. Batang ini kita bagi dua, saya di atas kamu di bawah," tanggap Ceba. Dalam otak Ceba, ia akan mengambil bagian atas karena di pucuk tempat keluarnya lah buah. Jadi bagian atas akan lebih cepat membuahkan hasil, sementara kura-kura hanya menerima usulan Ceba. Mereka sepakat untuk menanam masing-masing pohon pisangnya. Pohon pisang ditanam berdampingan. Setiap hari mereka mengunjungi pohon pisang yang telah ditanam. Beberapa hari setelah menanam, pohon pisang milik Ceba tampaknya mulai menguning. Hari-hari berikutnya tanaman itu kering dan menjadi layu lalu mati. Sementara milik Ceba mulai kelihatan daunnya sedikit demi sedikit. Melihat kondisi ini, Ceba kecewa. Ia terus berpikir bagaimana caranya sehingga dapat menikmati pisang nantinya. Singkat cerita, pohon pisang kura-kura telah berbuah. Ceba semakin iri. Ia pun menemukan akal bahwa jika pisang itu telah masak akan dipanjatnya. Apalagi kura-kura tidak bisa memanjat kan? "Nanti kalau pisang sudah masak, saya akan bantu kamu untuk memanjatnya," ucap Ceba menawarkan diri. "Tidak perlu Ceba, saya bisa dengan menumbangkannya terlebih dahulu," tolak kura-kura. "Kalau kau tumbangkan, buahnya akan hancur," lanjut Ceba. "Iya juga sih. Kalau begitu nanti saya panggil kamu pada saat semua pisangku telah menguning," tutur kura-kura. Mendengar hal itu, Ceba semakin senang. Ada hal lain yang akan Ceba lakukan untuk mengelabui kura-kura. Kini tiba saat yang ditunggu-tunggu kedua binatang ini. Hampir semua sisir pisang telah masak. Kura-kura seperti yang dikatakan sebelumnya akan meminta pertolongan Ceba untuk memanjatkannya. Dengan perasaan yang senang, seketika Ceba memanjat pohon pisang. Setibanya di atas, Ceba terus menikmati pisang itu. Kini tinggal beberapa sisir saja yang belum dimakannya. "Kenapa lama sekali Ceba? Buang saja ke bawah," teriak kura-kura. Meskipun telah banyak menikmati pisang tersebut, Ceba belum juga puas. Namun, perutnya ingin buang air besar. Di sisi lain, kura-kura terus berteriak meminta pisangnya. Akhirnya muncul lagi dalam otak Ceba untuk mengerjai kura-kura.
Dipanggilnya kura-kura untuk berada tepat di bawah Ceba sambil membuka mulut. "Cepat kau buka mulutmu, biar saya kupaskan dan buang langsung ke mulutmu," perintah Ceba. Seketika kura-kura mendekatkan diri pada batang pisang dan membuka mulut tepat di bawah Ceba. Alhasil Ceba memberaki kura-kura. Dari jauh kura-kura merasa hal itu adalah pisang, apalagi berwarna kuning. Setelah tiba di mulut kura-kura, baru diketahui bahwa itu bukan pisang tetapi kotoran Ceba. Kura-kura pun merasa marah dan pergi meninggalkan Ceba, sementara Ceba hanya tertawa mengejek kura-kura sambil terus menikmati pisang hingga tidak tersisa sedikit pun. Ceba langsung ketiduran di sekitar pohon. Kura-kura masih merasa marah atas perlakuan Ceba. Ia pun mencari akal agar dapat membalas kelakuan Ceba. Ia lalu mencari pohon bila, pohon yang mengeluarkan cairan merah. Kura-kura tahu bahwa Ceba sangat takut pada darah. Setelah menemukan bila, buah yang berbentuk bulat dan keras, kura-kura menemui Ceba yang masih tertidur. Kura-kura membangunkan Ceba dan menawarkan buah bila. "Ceba, ini saya bawakan air karena saya lihat kau kelelahan sehingga tertidur," jebak kura-kura. Tanpa banyak berpikir dan masih dalam keadaan mengantuk, Ceba langsung menuang bila ke dalam mulutnya. Setelah keluar cairan merah dari bila, membasahi mulut si Ceba ini, ia langsung kaget dan berteriak. Disangkanya cairan itu adalah darah. Ceba langsung terbangun dan berlari kencang ke dalam hutan karena melihat cairan merah tadi. Sementara kura-kura hanya terbahak-bahak menyaksikan kepergian Ceba. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Qadir Amasarah.